hal yang benar-benar buat aku kagum dengan Tuhan. Di dalam setiap kegiatan aku, kesibukan aku. Bahkan ketika aku lagi ngerasain apa-apa. Tuhan tuh baik banget. Ketika aku lewatin satu hari, lihat bahwa Tuhan tuh sertain dan tolongin aku banyak banget hal. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang sama juga. Atau teman-teman sedang merasakan hal yang sama juga. Lagu ini benar-benar menggambarkan betapa baiknya Tuhan di setiap detik hidup kita. Dia selalu bersama kita.
Teman-teman, tema kita hari ini Love in Action. Tapi jujur aja, sering banget kita susah banget nunjukin kasih itu. Kita mungkin lebih mikirin diri sendiri kita, pengennya cuman dipuji, merasa paling oke, atau mungkin kita sering bikin orang lain sakit hati lewat perkataan dan sikap kita. Bahkan sampai kita udah gak sadar kalau kita lagi berbuat dosa. Sekarang aku kasih waktu 1-2 menit. Kita berdoa, jujur di hadapan Tuhan. Kita mengakui semua dosa kita. Minta Tuhan untuk ubah hati kita untuk menjadi lebih penuh kasih dan kemurahan. Mari kita angkat pujian sebagai doa kita bersama. Ampunilah, ampunilah ya Tuhan. Bagi setiap kita yang telah ditebus oleh darahnya, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan ditutupi oleh Tuhan, serta orang yang kesalahan dan kejahatannya tidak diperhitungkan Allah dan tidak menyimpan tipu daya di dalam hatinya. Ada damai sejahtera bagi Allah, kasih Allah berlimpah dan rahmat Allah bagaikan sungai yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita bagikan kabar baik ini sambil berikan tos ke kanan dan ke kiri kalian. Sejahtera
Teman-teman, tema kita hari ini Love in Action. Kalau dipikir-pikir, kasih itu nggak cukup untuk diucapin, aku mengasihimu. Kasih yang sebenarnya kelihatan dari apa yang kita lakukan. Dari hal-hal kecil kita mau berbagi, menolong teman, gak mikirin diri sendiri terus. Lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar gimana sih caranya punya hati yang penuh kemurahan, bisa nunjukin kasih dalam tindakan kita dan gak terjebak dalam keegoisan kita. Yuk kita siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Teman-teman boleh fokuskan diri ke Tuhan, belajar untuk membuka mata, telinga, pikiran kita untuk siap mendengarkan firman. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Yuk, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh Tuhan, Kaulah terang dalam kegelapan kami, dan Kaulah pintu bagi jalan kami. Tuhan, karena itu kami rindu Engkau boleh menolong setiap kami. Tengah-tengah gelapnya dunia ini kami boleh tetap memiliki terang yang menolong kami untuk tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna. Dan biarlah itu kami kejar dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Kau berkata-kata dan berfirman kepada kami pada hari ini melalui tiap bagian Alkitab yang kami baca. Kami rindu Engkau boleh menyapa kami, Engkau boleh mengajar kami, Engkau meneguhkan dan menguatkan kami. Dan Engkau beri kami pertolongan yang kami perlukan dan kami butuhkan sehingga kami bisa memahaminya. Bahkan lebih dari itu kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami.
Karena kami semua mau belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya mau ajak kita untuk membaca 2 bagian Alkitab ya. Yang pertama dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat 23. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini adalah satu topik besar yang sedang kita bahas selama beberapa minggu ini ya teman-teman, yaitu tentang buah roh. Demikian bunyinya firman Tuhan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang buah roh yang disebut kemurahan. Ya, nah teman-teman, rekan-rekan pengurus mengemas topik ini dengan satu judul ya, Love in Action katanya ya. Nah teman-teman, bicara tentang kasih itu di dalam kekristenan menjadi satu ciri khas ya. Orang Kristen itu dikenal dengan kasihnya. Orang Kristen itu dikenal dengan hidupnya dalam kasih ya. Nah teman-teman, dan kasih itu menjadi ajaran yang utama di dalam Alkitab ya, dalam jalannya Tuhan. Kenapa? Bahkan seluruh hukum dari perjanjian lama, semua hukum Taurat yang banyak itu kata Tuhan Yesus ya, kalau disimpulkan cuma jadi 2 kalimat pendek, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Ajarannya banyak dan panjang banget. Bahkan kalau diajarin sama guru-guru agama orang Yahudi, para rabi itu, dari 10 hukum itu aja dibikin jadi begitu banyak. Tapi yang banyak itu lalu disimpulkan oleh Tuhan Yesus cuma dalam 2 kalimat tadi. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita bilang bicara tentang kasih itu udah biasa. Nah tetapi melakukan tindakan kasih, perbuatan kasih dalam hidup kita ya. Kasih yang in action itu, nah, tadi pemimpin liturgi kita Hana bilang apa? Kadang-kadang kita rasa kita susah ya untuk melakukannya. Susah apa gampang teman-teman? Untuk menyatakan kasih dalam perbuatan kita, dalam sebuah aksi. Susah, kenapa susah? Karena itu tadi kita ngelihatnya saya sendiri punya kebutuhan. Kebutuhan untuk dikasihi, ya, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk menerima kebaikan. Sehingga kita kadang enggan untuk melakukannya buat orang lain. Apalagi kalau kebutuhan kita sendiri belum terpenuhi. Gitu ya. Kalau kita sendiri udah merasa kita dikasihi, kita mendapat banyak kemurahan, maka akan dengan mudah juga kita bisa melakukan itu. Kita bisa berbagi ya, nggak apa-apa bagi dikasih gitu kan. Bahkan dari anak-anak. Anak-anak yang kalau udah punya apa-apa memang kecenderungannya katanya ya, bersikap egois, ini punya aku nggak boleh yang lain gitu kan. Tapi kalau dia tahu, dia percaya bahwa apa yang dia punya itu nggak akan pernah habis-habis, maka ketika temannya datang dia bersedia berbagi. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau sampai dibawa pulang gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti mama sama papa bisa kasih lagi gitu ya. Jadi saya pernah ketemu sama anak kecil waktu kita datang semua mainannya dikeluarin gitu kan. Mau ngapain? Ngajak main bersama. Boleh nggak dipinta sama anti? Boleh, dia pilihin gitu ya. Jarang ada yang kayak begitu teman-teman. Kenapa? Karena biasanya nggak boleh gitu. Nggak boleh, ini apa punya saya.
Nah, tapi ada orang-orang yang dia udah belajar, dia menerima dengan kelimpahan, maka dia juga bisa memberi dengan mudah. Silakan ambil apa yang kamu perlu, karena saya juga pasti bisa dapat lagi gitu ya. Nah teman-teman, menyatakan kasih dalam aksi, dalam tindakan, itu menjadi sebuah hal yang harus kita pelajari. Gimana kalau kita sendiri rasa kita kok nggak pernah cukup mendapat kasih ya. Nah teman-teman, gereja kita sering nggak melakukan aksi kasih? Diri kita sendiri pribadi pernah nggak melakukan aksi kasih, perbuatan kasih ya. Nah ini aksi kasih ya. Kapan biasanya kita lakukan? Teman-teman, orang Kristen yang terkenal dengan tindakan kasihnya itu, ajaran kasihnya itu ya. Kadang-kadang juga nggak punya kasih. Kadang-kadang baru melakukan tindakan kasih kalau apa? Wah kayak kemarin tuh ya. Wah ada demo. Nanti bisa ada apa lagi? Takut kerusuhan. Wah teman-teman sih nggak pernah ngalamin ya. Tapi mungkin beberapa orang tua kalian pernah ngalamin sebuah peristiwa tahun 98. Ketika orang marah, kenapa? Karena melihat ketidakseimbangan. Ada orang-orang yang kaya, begitu kaya dan berlimpah-limpah. Ada orang-orang yang miskin hidup itu sampai kecekek lehernya. Nggak bisa hidup dengan gampang. Ya, sehingga mereka kemudian mengajukan sebuah protes terhadap ketidakadilan pemerintah. Lalu kemudian berimbasnya adalah mereka iri, mereka marah dengan orang-orang yang punya. Lalu mereka menghancurkan, penjara, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yang merusak. Ya, yang merampok, menjara, wah pokoknya melakukan banyak tindakan kekerasan lain yang melukai banyak orang. Ya, nah, teman-teman, lalu kemudian pada waktu itu mulailah terbuka sebuah kesadaran kita nggak boleh hidup hanya bagi diri kita sendiri, termasuk di dalam gereja. Gereja nggak boleh dindingnya tinggi-tinggi, pintu gerbangnya selalu terkunci gitu ya. Tidak peduli pada yang ada di luar, cuma peduli pada anggota gerejanya doang. Ya. Lalu gereja mulai juga apa? Mulai juga membuka mata. Oh iya kita harus hadir. Dulu sih udah begitu, tapi kadang-kadang hitung-hitungan kita sebagai seorang manusia kadang tetap lebih kencang daripada keinginan kita melakukan tindakan kasih. Jadi kapan kita melakukan tindakan kasih? Kadang-kadang kalau kita lagi takut terancam. Ya, teman-teman ya, takut terancam. Kalau saya nggak melakukan tindakan kasih, kalau saya pelit-pelit, nanti kalau saya lagi susah orang juga nggak bakal tolongin saya. Maka kenapa saya lakukan tindakan kasih? Kasih itu harus dinyatakan dalam perbuatan supaya nanti kalau lagi diperlukan saya mendapat kebaikan. Nah teman-teman, jadi kasihnya ini kasih yang murni gak nih kalau kayak gini? Hah? Kasih yang murni gak? Enggak murni, ini kasihnya apa? Kasihnya punya tujuan ya. Tujuannya apa? Ya supaya kamu sekarang saya bagi, saya nyatakan perbuatan kasih, saya berbagi apa yang saya punya dengan kamu. Supaya apa? Nanti ingat-ingat ya, sudah bagi nih. Nanti kalau saya lagi butuh kamu harus bagi saya juga, harus bantuin saya juga gitu ya. Nah teman-teman, dan seringkali kita jadi kecewa kalau kita melakukan tindakan kasih yang seperti itu. Kenapa? Mungkin ada orang-orang yang kita kasihi hari ini, kita berbagi banyak sama mereka, kita berbagi hidup, kita berbagi apa yang kita punya, tapi mereka ternyata tidak bisa membalas kepada kita saat kita memerlukan dan membutuhkannya. Bahkan mungkin ada di antara mereka waktu terima kebaikan kita itu mereka senang. Tapi sesudah itu mereka lupa. Bahkan tidak menghargai kita. Bahkan tidak menghargai kasih kita. Bahkan lalu kemudian ya sudah. Kamu baik sama saya udah wajib itu. Gitu ya. Saya sih tidak wajib baik sama kamu. Gitu ya. Teman-teman kalau kita ngadepin kayak gitu kita pasti langsung merasa. Oh gak baik-baik lagi.
sama orang kayak gitu? Oh, dia ternyata begitu ya, nggak baik sama saya. Dia cuma mau terima kebaikan saya, maka saya juga gak akan lakukan itu lagi. Jadi kapan kita melakukan aksi kasih? Kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan nanti bisa balik lagi ke kita. Balik lagi mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau kebaikan yang kita lakukan tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, kita bilang rugi. Masa saya baik terus, saya nggak dapat kebaikan. Lalu kita kemudian berhenti untuk melakukannya. Nah teman-teman, kalau kita melakukan karena takut, maka apakah itu tindakan kasih seperti yang Tuhan mau kita pelajari hari ini? Bukan, dalam kasih tidak ada ketakutan katanya ya. Terus yang kedua, kalau kasih itu kita berkata kita lakukan karena kita mengharapkan balasan, apakah itu kasih yang Tuhan mau kita pelajari hari ini? Juga bukan. Kenapa? Karena yang seperti itu adalah kemurahan atau kebaikan atau kasih yang dengan pamrih, dengan maksud dan dengan tujuan. Itu sebuah transaksional ya, transaksi. Nih saya jual, kamu beli, kamu jual, saya beli gitu ya. Jadi kita dapat barteran. Kalau nggak dapat barterannya kita nggak mau lakukan. Nah yang seperti itu apakah aksi kasih yang harus kita lakukan? Bukan. Nah kalau gitu yang seperti apa? Nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya. Nah aksi kasih kenapa kita melakukannya? Ini harus penting teman-teman. Jadi sebuah pikiran ya. Kenapa kita harus melakukannya? Kalau bukan yang tadi itu lalu kenapa? Kenapa kita harus yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Nah teman-teman, betul Alkitab menyatakan dan menggambarkan kalau di Roma pasal yang ketiga, di sana disebutkan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun orang yang benar. Tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan. Ya, tapi yang ada apa? Lidahnya seperti kubur gitu ya. Yang siap untuk menelan orang-orang. Ya, tangannya, kakinya, semua bagian tubuh kita itu lebih suka melakukan kejahatan. Dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan ternyata hadir dalam hidup kita dan dia menolong kita. Sehingga dia bisa mengubah kita. Kita yang tadinya hanya bisa mendatangkan kematian bagi orang lain. Ya, dengan semua organ tubuh kita. Dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita gitu ya. Suka menumpahkan darah, suka mencebarkan fitnah, mencaci maki dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata bisa diubah oleh Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan mengubahnya? Dengan memberikan anugerah kepada setiap kita. Dengan mengampuni dosa kita. Dengan tidak membiarkan kita binasa atau mati karena dosa dan pelanggaran kita. Dengan mati di kayu salib menggantikan kita. Nah teman-teman, kenapa kita menyatakan kasih itu dalam sebuah aksi? Karena kita tahu kita pun juga sudah dikasihi oleh Allah. Dalam sebuah aksi yang begitu luar biasa. Apa aksinya? Hana gak cerita ya. Apa yang membuat dia begitu tergetar oleh kasih Allah? Tapi paling tidak teman, Allah sudah mau menggantikan kita. Itu adalah kasih terbesar yang dia berikan kepada kita. Tapi bukan cuma itu. Dia juga menyertai kita dalam keseharian hidup kita. Dia hadir bersama kita kayak nyanyian kita tadi ya. Tuhan hadir bersama kita di sepanjang hidup kita. Dengan semua pergumulan yang ada, dia hadir. Dan ketika dia hadir, dia nyatakan kasih kebaikan dan kemurahannya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara menyatakan pertolongannya kepada kita. Tepat pada waktunya ya. Jadi kenapa kita melakukan aksi kasih? Karena kita sendiri sudah menerima penyataan kasih Allah. Dan kita kasih Allah yang dinyatakan kepada kita itu sudah kita terima dan diberikan secara utuh dan lengkap oleh Allah. Ya, dan itu berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Bukan cuma cukup, tapi berlimpah-limpah. Artinya enggak akan pernah ada habis-habisnya. Nah teman-teman, oleh karena itu harusnya
ketika kita melaksanakan aksi kasih yang kita nyatakan itu, kapan harus kita lakukan? Kita lakukan harusnya setiap saat. Kenapa? Karena kita sudah setiap saat juga dapat kasih Allah, ya. Dan kita nyatakan kepada semua orang yang bisa membalas, yang tidak bisa membalas, ya. Orang yang baik sama kita ataupun juga orang yang jahat sama kita. Orang yang tahu menyatakan kemurahan setelah menerima kemurahan. Tapi mungkin juga orang-orang yang gak pernah tahu diri, gak pernah lagi menyatakan kemurahan sekalipun dia sering menerima kemurahan. Kenapa kita harus lakukan itu? Alasannya cuma satu, karena kita adalah seorang murid Kristus. Karena kita adalah pengikut Yesus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya. Nah, berkaitan dengan hidup kita sebagai seorang murid Kristus, anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus bilang dia memberikan rohnya di dalam hati kita. Dia tidak hanya melakukan tindakan-tindakan kasih, dia mengajar kita, tapi dia juga memberikan rohnya kepada setiap kita. Dan roh itu akan bekerja di dalam kita. Dan ketika dia bekerja, dia akan menghasilkan buah roh, ya. Buah roh adalah kemurahan. Nah, kemurahan ini adalah sebuah tindakan kasih yang dilakukan secara nyata. Menyatakan kebaikan, menyatakan kepedulian, ya. Kemurahan berasal dari katanya, silakan ya. Itu berarti sebuah kebajikan, sebuah perbuatan baik yang didasari oleh apa? Yang didasari oleh karena kita tergerak oleh belas kasihan, ya. Oleh sebuah tindakan dalam hati kita tuh penuh kasih, punya rasa peduli gitu ya. Sehingga kita bersedia menolong, memberikan bantuan, menyatakan tindakan kasih, memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, ya. Tanpa berpikir bahwa mereka itu bisa membalas atau enggak bisa membalas. Enggak tergantung pada keadaan mereka. Tapi semuanya tergantung pada ya itu status kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, karena Roh Kudus ada di dalam kita dan kita sungguh kemudian mau menghasilkan buah roh itu. Karena Roh Kudus itulah yang mengerjakannya di dalam kita. Tadi dapat kasih Allah dan Roh Kudus mengingatkan kita betapa kita sudah dikasihi oleh Allah, ya. Maka kita bisa menyatakan kemurahan, Krestotes, ya, sebuah tindakan, ya, kebajikan, sebuah perbuatan baik yang bukan sekedar baik karena takut, bukan sekedar baik karena berharap ada balasan, tapi sebuah perbuatan baik yang disertai dengan kemurahan dan ketulusan tanpa pamrih, ya. Maka tidak peduli apakah orang itu bisa membalas atau enggak. Apakah orang yang akan terima kebaikan kita itu orang yang menyenangkan atau tidak? Ya, kita dipanggil untuk tetap melakukannya. Nah, teman-teman, kalau di Alkitab dari kisah yang Tuhan Yesus pernah sampaikan, ada mungkin kita ingat ya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, ya. Nah, orang Samaria itu terhadap orang yang celaka itu orang Yahudi kemungkinan besar, ya. Orang Yahudi itu sama orang Samaria itu bermusuhan. Mereka merasa diri mereka lebih berkedudukan, ya, lebih mulia, lebih murni sebagai satu ras, satu bangsa gitu ya. Sementara orang Samaria ini orang campuran. Orang yang dipandang udah nggak murni lagi. Dan dia dianggap sebagai orang kafir. Karena setengah kafir ya sama dengan kafir gitu lah ya. Kafir itu apa? Orang yang nggak kenal Tuhan dianggapnya. Nah, teman-teman, tapi ternyata orang Samaria itu waktu lihat ada yang
butuh pertolongan, dia nggak peduli ini orang Yahudi atau orang sebangsanya. Dia tolongin, dia bantuin, ya, dia bawa, dia bersihin luka-lukanya, dia kasih tempat untuk istirahat, dia bayarin kebutuhannya. Kalau dipikir-pikir, rugi nggak tuh? Rugi banget. Yang ditolongin orang jahat lagi. Bukan orang yang baik sama dia, bukan orang sebangsanya, bukan sekelompoknya, bukan sekeluarganya. Maka banyak orang kadang nggak peduli. Tapi orang Samaria ini bisa peduli. Kenapa? Karena kata Tuhan Yesus itulah orang yang murah hati. Dia lakukan sebuah kebajikan karena dia punya kepedulian. Tidak tergantung pada apakah dapat keuntungan, apakah dia pantas dan layak, tapi dia lakukan tindakan itu. Ya, nah teman-teman, seperti itu yang harus kita lakukan. Oke, kita bilang saya ngerti, saya akan lakukan. Lalu, tapi kapan kita bisa melakukannya? Ya nanti dulu dong, kalau saya punya. Kalau saya bisa, kalau saya mampu. Kalau saya nggak punya, kalau saya sendiri kurang, ya saya nggak bisa lah melakukan. Nah teman-teman, ada satu jemaat Tuhan di jemaat mula-mula ya, yang kita akan sama-sama baca. Yuk mari saya ajak teman-teman baca kembali satu bagian Alkitab yang kedua. Dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya firman Tuhan ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Teman-teman, kadang-kadang kita bilang kita akan love in action, kita akan menyatakan kasih kita dalam sebuah aksi kalau kita udah punya. Dan kalau kita punya lebih dari cukup. Kalau kita masih kurang, kita kadang merasa nggak bisa dong, buat saya aja nggak cukup, ya. Sehingga kita seringkali nggak ikutan, ya. Kalau ada perbuatan kasih dikumandangkan, teman-teman gereja kita mau melakukan sebuah aksi kasih apa? Kasih hadiah Natal kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, yang tidur di pinggir jalan, yang ini, yang itu segala macam gitu ya. Ada yang ikutan nggak di kita? Ada yang ikutan berbagi, mempersembahkan sesuatu? Mau sih, tapi nggak cukup. Uang jajan dari papa mama
buat saya aja kurang. Kalau saya simpen-simpen buat beli kuota, ya, kuota lebih penting gitu kan. Atau apalagi, nggak bisa saya lakukan, kenapa? Saya belum punya penghasilan, saya belum kerja, masih minta gitu ya. Kita nggak ikutan. Nah teman-teman, maka di sini ada satu jemaat Paulus ya. Mereka semua sedang melakukan tindakan kasih untuk apa? Untuk menolong saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Kenapa? Orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu sedang mengalami kesusahan. Oleh karena banyak di antara mereka, karena mereka percaya kepada Tuhan, lalu mereka diusir dari keluarganya, dicoret, dapat warisannya gitu ya. Atau mungkin ada yang bekerja lalu kemudian diberhentikan dari pekerjaannya karena mereka seorang Kristen. Dianggap seorang yang sudah murtad dari Yudaisme ya. Lalu kemudian mengikut Yesus. Nah itu yang dibenci oleh mereka pada waktu itu. Nah teman-teman, maka orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu hidupnya banyak sekali dalam kemiskinan. Dan mereka yang punya, yang lain miskin, yang ada yang punya, lalu mereka jual. Apa yang mereka punya lalu mereka bagi-bagikan. Lalu mereka jadi ikutan miskin juga gitu ya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang miskin. Orang-orang Kristen justru hidupnya susah. Lalu kemudian Paulus pergi ke berbagai gereja. Dan dia menyatakan dan dia menceritakan kondisi orang Yahudi. Umat pilihan Allah. Yang seharusnya mereka lah yang menerima keselamatan paling besar itu. Tapi kemudian keselamatan itu sudah dibagikan kepada bangsa-bangsa lain. Kata Paulus, kita utang juga sama mereka. Utang apa? Utang penyataan anugerah Allah. Maka sudah semestinya kita juga boleh punya kepedulian kepada mereka. Bersedia mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Maka gereja-gereja pada berniat untuk melakukan aksi kasih. Tapi teman-teman, ternyata ada juga orang yang suka menunda-nunda. Punya sih, tapi emang harus dikasih sekarang. Punya sih, tapi kayaknya saya harus jaga-jaga takut nanti kalau saya kekurangan. Bisa sih berbagi, tapi saya mau tahan dulu. Nantilah kalau udah sampai ditagih-tagih baru kemudian dilakukan. Jadi mereka ada yang menahan-nahan padahal mereka kaya. Siapa? Ya termasuk orang-orang di Korintus ini teman-teman. Mereka termasuk orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena kota mereka itu kota yang dekat pelabuhan. Ya, di sana ada perdagangan ya, mereka dengan mudah bisa dagang, mereka bisa beli sesuatu, mereka bisa dengan mudah untuk lakukan itu dan mereka kebanyakan lebih kaya daripada yang lainnya. Kenapa? Karena usahanya itu pasti lebih maju. Ya, masyarakat itu sering bersentuhan sama orang-orang luar. Dan mereka akan dapat banyak keuntungan gitu ya. Nah sementara orang-orang Makedonia ini di dekat tepi pantai juga. Tapi pantainya itu pantai yang mungkin lebih kecil. Ya bukan sebuah kota pelabuhan besar. Yang disinggahi kapal-kapal besar bukan. Mereka jauh dari itu. Dan dikatakan bahwa di sana mereka itu banyak yang hidupnya miskin. Terus bukan cuma miskin teman-teman. Mereka juga menderita karena mereka sering disiksa, sering ditindas, sering dianiaya. Kenapa? Karena mereka kemudian juga jadi orang Kristen. Ya, nah udah miskin, susah. Tapi teman-teman kata Paulus, sekalipun mereka miskin dan susah, mereka kaya dengan kemurahan. Kenapa begitu? Karena sekalipun mereka miskin dan susah, mereka ingin ikut ambil bagian dalam apa yang Paulus lakukan. Mengumpulkan bantuan untuk orang Yerusalem. Kata Paulus, Makedonia gak usah ikutan lah. Karena kamu sendiri miskin. Tapi mereka bilang, tolonglah kami mau ikutan. Teman-teman, sampai minta-minta loh sama Paulus. Tolong kami diajak. Kami juga pengen ikutan berbagi. Oke lah kalau kamu maksa, dikit aja. Yang lain-lain sekian ratus juta, kamu mah 500.000 aja misalnya gitu ya teman-teman ya.
Tapi ternyata yang mereka lakukan, mereka kumpulkan lebih dari yang diharapkan Paulus. Mereka bisa kumpulkan lebih banyak di tengah kekurangan, di tengah penderitaan. Teman-teman, kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena alasannya cuma satu. Paulus bilang, karena mereka kaya dengan kemurahan. Buah roh kemurahan itu meluap dalam hati mereka. Gak bisa kalau gak melakukan sesuatu. Harus lakukan sesuatu. Mungkin dengan mengorbankan kebutuhan mereka sendiri. Mereka bersedia hidup sedikit lebih susah supaya kesusahan orang lain dapat lebih ringan. Nah, ini konsep yang gak pernah kita punya ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang baru peduli sama orang lain, baru mikirin keadaan orang lain kalau hidup kita sendiri udah baik-baik saja. Bahkan kadang-kadang waktu hidup kita baik-baik saja kita juga suka lupa. Ya, kenapa? Karena kita rasa nanti saya takut kekurangan dong. Harus ada saving gitu ya. Harus ada simpan. Gak boleh semuanya dipakai gitu. Nah teman-teman, tapi hari ini adakah hati kita juga dengan mudah digerakkan oleh belas kasihan? Sehingga kita juga ingin menyatakan kemurahan. Ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkannya. Ketika kita melihat orang-orang yang hidupnya tanpa Injil. Ketika kita lihat orang-orang yang hidupnya mungkin punya banyak harta tapi dengan banyak kekosongan dalam hidupnya. Ketika mereka punya cita-cita, punya potensi tapi tidak punya kemampuan untuk melawan sesuatu karena kemiskinan mereka. Adakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Adakah kasih dalam hati kita itu menggeliti kita? Mendorong kita untuk mewujudkannya dalam sebuah kebajikan, perbuatan baik. Mari kita tanyakan itu pada diri kita. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita dan dia menghasilkan buah roh kemurahan itu, maka teman-teman kita juga pasti akan didorong. Kita akan gelisah melihat ketidaknyamanan orang-orang. Melihat keadaan orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Ya, melihat mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Melihat mereka yang punya masa depan yang suram, gelap. Ya. Nah teman-teman, kita harus lakukan sesuatu. Saya bisa apa? Saya masih muda, saya masih remaja, saya masih kecil. Saya gak bisa apa-apa. Teman-teman, tapi gereja kita bisa menolong kita. Ya, ada banyak sekali aksi kasih yang boleh kita lakukan. Nah, salah satunya nih teman-teman, saya mau kenalin sama kita ya. Kita punya satu yayasan di gereja kita ini. Yayasannya namanya Yayasan Kita Berkarya Indonesia. Ya. Kenapa sih namanya begitu gitu ya? Kita berkarya Indonesia, maksudnya mau mengatakan bahwa kita mau berkarya bagi Indonesia gitu ya. Nah teman-teman, lewat yayasan ini apa yang kita lakukan? Ada yang udah pernah dengar tentang yayasan kita ini? YKBI. Nah teman-teman, yayasan ini memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang ingin belajar, tapi mereka tidak punya teman untuk belajar. Gak punya alat-alat yang memadai untuk mereka belajar. Gak pernah punya juga ruangan untuk belajar. Di rumah gak ada tempat buat belajar. Ada yang rumahnya terlalu sempit, ada yang orang tuanya gak pernah ngajarin, boro-boro mau ngajarin. Ya, kalau udah ngelihat soalnya aja langsung marah-marah gitu ya. Kenapa? Mungkin gak bisa gitu kan. Atau mungkin juga udah gak sempet, udah banyak masalahnya. Jadi lewat yayasan ini kita buka bimbel. Bimbingan-bimbingan belajar. Ada yang buat anak-anak belum bisa baca tulis. Ya, sampai untuk anak-anak yang ya udah SMA. Nah, di sana ada dikasih kesempatan untuk belajar. Ada di mana aja bimbelnya? Ada di beberapa tempat, teman-teman.
Yang pertama dekat posnya atau dekat kantornya, yaitu di Mangga Besar 6. Kenapa di situ? Kan jauh dari gereja kita. Iya, karena di situ ada tempat dulu pastori, tempatnya pendeta Raspandiangan tinggal. Sudah Pak Ras nggak tinggal di situ, itu dirubah jadi kantor sama jadi tempat bimbel. Ada di mana lagi? Ada di daerah Sunda Kelapa sana, ya, di kolong tol dekat Ekor Kuning, ya. Ada di mana lagi? Ada di Rawa Bebek. Ada di mana lagi? Ada di Tangerang. Di Tangerang ada 2 tempat, di Kampung Belimbing dan Kampung Rawa Burung. Nah teman-teman, ada di mana lagi? Ada yang satu yang paling jauh, di Cianjur. Ngapain kita sampai ke Cianjur buka bimbel? Teman-teman, yang di Cianjur ini dulu diawali dengan sebuah gempa yang terjadi di sana. Terus gempa, lalu kemudian YKBI datang terus memberikan bantuan penghiburan kepada anak-anak gitu ya yang mengalami trauma. Lalu kemudian akhirnya ngomong-ngomong terus akhirnya mereka bilang mereka senang juga kalau bisa belajar. Lalu dibuka juga lah bimbel di Cianjur. Ya. Nah teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dengan hal itu? Teman-teman ada yang lebih sedikit paham pelajaran-pelajaran, yuk boleh jadi tenaga pengajar. Emang bisa anak SMP bisa ngajar? Bisa lah kalau ngajar anak SD ya. Anak SMA bisa ngajar nggak? Bisa dong pasti gitu kan. Kalau misalnya mau. Nah teman-teman, mungkin ada di antara kita yang bisa ngajar. Atau mungkin ada di antara kita yang mau sisihkan uang jajannya setiap hari untuk bisa mendukung. Saya nggak bisa ngajar, tapi saya kepengen nanti ada orang yang bisa gantiin saya ngajar. Saya nanti akan bantuin deh kasih transportnya. Kita bisa kasih dananya. Ya. Nah teman-teman, kita bisa ngapain lagi? Oh kita juga bisa jadi teman dan sahabat mereka. Kadang-kadang mereka diadakan juga sebuah acara untuk mereka ya. Yang lalu diadain camp masa depan. Camp masa depan itu untuk mengatakan kepada mereka, sekalipun mereka miskin, kalau mereka punya keterbatasan, mereka tetap harus punya mimpi dan cita-cita. Harus punya masa depan gitu ya. Dan teman-teman kita bisa hadir di sana berbagi harapan, berbagi semangat ya. Terus bersedia, yuk saya gandeng kamu supaya kita bisa jalan bareng-bareng mencapai mimpi itu. Nah teman-teman, ada banyak banget yang bisa kita lakukan. Nyatakan kemurahan hati kita, kepedulian kita, tergeraknya kita untuk bisa membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh itu bekerja dalam diri kita, mendorong kita untuk melakukannya, yuk jangan keraskan hati kita ya. Tapi apa? Berilah dirimu kesempatan untuk menyatakan kemurahan itu. Lakukan kasih-Mu dalam aksi tindakan yang nyata. Tuhan menolong kita. Amin. Teman-teman, saya mau kita untuk memeriksa diri kita. Boleh kasih checklist ya. Untuk apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa gabung seperti tadi ya. Di sebuah pelayanan kasih lewat yayasan kita Berkarya Indonesia. Tapi mungkin ada hal-hal kecil juga yang bisa kita lakukan. Untuk menyatakan kemurahan hati kita. Dengan cara apa teman-teman? 1, memberikan pujian yang tulus atau memberikan dorongan yang tulus kepada teman-teman kita. Lihat di sekeliling kita, ada nggak yang lagi butuh dipuji? Jangan pelit teman-teman. Kalau pujian kita itu bisa bikin mereka jadi semangat, ya, jadi lebih giat, ya, jadi lebih mau maju, ya. Nah teman-teman. Sudahkah kita memberi pujian dengan tulus dan memberi dorongan dengan tulus kepada seseorang ya? Yang kedua teman-teman bisa lakukan apa? Buka mata, jangan nengok HP terus gitu ya. Lihatin orang-orang di sekeliling kita. Ada nggak bantuan yang bisa diberikan oleh kita? Tanpa perlu diminta. Ada orang lagi jalan bawa barang banyak, barangnya jatuh-jatuhan. Terus kita apa yang kita lakukan teman-teman? Tolongin lah. Tapi dianya nggak minta tolong, masa
masa saya tolongin? Iya nggak apa-apa, itu namanya kemurahan hati. Jadi tanpa diminta kita juga mau apa? Oh kita bantuin ya. Jangan apa, biarin aja lantas juga dia ambil sendiri gitu ya. Kita bantuin. Yang ketiga teman-teman, kita juga bisa mulai dengan apa? Mungkin setiap hari gizi kita cukup. Makanan kita cukup baik. Mungkin ada teman kita yang gizinya agak kurang, makanannya kurang baik ya. Nah, boleh nggak berbagi sama mereka? Ya, mau cobain makanan enak nggak? Boleh nggak bertukar? Tukar makanan, nggak enak lah punya dia, enak kan punya saya gitu ya. Sekali-sekali teman-teman, kasih teman-teman kita yang belum nyobain makanan enak, kesempatan untuk makan makanan yang enak yang kita punya. Ya, itu juga sebuah tindakan yang menyentuh hati. Supaya mereka bisa merasakan ya. Nah, ada banyak hal-hal baik lainnya. Nanti teman-teman pikirin dan teman-teman boleh lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari teman-teman sekalian kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan semua umat Tuhan di masa lalu, masa kini, masa depan. Dengan kita meyakini berdasarkan pengakuan iman rasuli yang kita yakini bersama-sama dan kita mengucapkannya dengan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata bersama kami pada saat ini. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Khususnya kami menyerahkan para menteri yang baru saja dilantik. Kiranya Engkau memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan, bijaksana dan tulus melayani rakyat, sehingga mereka bisa membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengambilan rapor semester yang mungkin ada beberapa teman kami yang akan segera mengambilnya. Tuhan tolong supaya kami bisa menerima hasil yang baik sesuai dengan usaha yang sudah kami lakukan. Dan biarlah hasil itu membuat kami bersyukur sekaligus belajar semakin giat lagi. Kami juga mau menyerahkan acara KTBD kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September nanti. Kiranya Tuhan yang pimpin agar semua persiapan berjalan lancar dan acara itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikutinya. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Dan untuk teman-teman yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan bisa berkati mereka, dan kami juga mau berterima kasih atas umur baru yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kiranya hidup mereka semakin diberkati dan dipakai menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh mengangkat tangannya, supaya teman-teman tim pelayan bisa membantu.
Teman-teman dapat memberikan persembahan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui QR yang akan tertera di layar. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 28. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Tuhan yang pakai persembahan ini dan pimpin setiap orang yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena kita murid Kristus, mari kita melakukan aksi kasih dengan kaya kemurahan. Kita bagikan kasih dari hal-hal sederhana yang bisa kita bagikan. Coba kita masing-masing pikirkan satu hal yang mau kita mulai. Kita sama-sama melakukan aksi kasih ini. Sebagai tekad hari ini, mari kita menyanyikan Tuhan mengutus. Dengan senang
berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Ya teman-teman, biarlah dengan senang kita boleh kembali ke tengah-tengah dunia di mana Tuhan mengutus kita. Dengan senang juga biarlah kita boleh lihat sekeliling kita. Ada kebutuhan apa di sana. Dan biarlah dengan senang juga kita boleh berbagi apa yang ada pada kita. Mungkin bantuan kita, mungkin makanan yang kita punya, mungkin sedikit ongkos atau uang jajan kita. Mungkin berkaitan sama kepintaran kita dan sebagainya. Yuk kita berbagi dengan senang dan Tuhan juga akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena itu kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mampukan setiap kita untuk menyatakan kasih kita dalam tindakan-tindakan nyata. Sehingga orang-orang yang melihat kita, berjumpa dengan kita, boleh merasakan kemurahan Tuhan melalui kemurahan hati yang boleh kita nyatakan. Hari ini terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri kita menyanyikan Tuhan mengutus kita sekali lagi. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ibadah hari ini telah selesai, kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita untuk terus bertumbuh dan berbuah. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh.
Teduh selesai. Happy Sunday semuanya. Oke, jadi untuk warta lisan minggu ini 14 September 2025. Welcome to KR buat yang pertama kali baru datang. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Tema kebaktian kita untuk minggu ini Love in Action yang dibawakan oleh Pendeta Lina. Lalu untuk minggu depan temanya itu adalah Goodness tidak sama dengan Silence. Yang dibawakan oleh Saudara Putra Arliandi. Lalu untuk job pelayan minggu ini PL-nya ada Cihana, PP-nya diganti jadi Rebecca, BWDS-nya ada aku, TIC-nya ada Ilona, MCCG-nya ada Natania, absennya ada Selena, tapi kayaknya diganti jadi Ilona. Lalu untuk minggu depan PL-nya ada Brian, PP-nya ada Kila, BWDS-nya ada Cikeni, TIC-nya ada Ci Stefanesa, MCCG-nya ada Jesslyn O, dan absennya ada Jennifer. Untuk job pemusik, minggu ini pianisnya ada Marvel, singernya ada Odi dan Agnes. Untuk gitarnya ada Ko Elvis. Nah untuk minggu depan pianisnya ada Cimitzi, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Philip sama Abel, sama dramato cajonnya ada Ko Carlos. Untuk job multimedia minggu ini soundnya ada Cheryl, slide-nya ada Krisalin, switcher sama kamera belakangnya ada Sally. Minggu depan soundnya ada Daniel atau Ko Daniel, slide-nya ada Kalista, switcher dan kamera belakangnya ada Ethan. Job aktivis minggu ini PJTD-nya ada Meisha, Asya dan kolektannya ada Febri, Yosef, Marvella sama Novita, tapi tadi kayaknya digantiin juga. Sama untuk minggu depan PJTD-nya ada Cinesa, Asya dan kolektannya ada Vigo, Gavin, Nina, dan Kenia. Jadwal pembinaan minggu ini untuk Alpha itu ada KTB dengan judul Respon Anugerah. Untuk Beta itu ada materi Aku dan Alam yang dibawakan oleh Pendeta Markus Hadinata. Dan untuk Preklas ada hari ini ya. Oke, gitu aja episode semuanya.